untuk setunggal Pak Surasaika yang kita hormati, Dewi Kali, yang aku hormati Bapak Ketua RT Setunggal. nanti dengan tugas penggalipun tujuanipun. Atur penderangipun ing stasiun Wedara Kasunanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Jai, kembali lagi bersama saya Kang Dom di konten saya kali ini yang bertemakan kearifan lokal dan budaya. Saya mengangkat satu acara yang ada di salah satu desa, tepatnya di salah satu dusun yang ada di Jawa Tengah, yaitu di Dusun Cukil, Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Nah, kebetulan saya tidak bersama tim ya, jadi saya ngevlog karena kemarin ada beberapa tim saya ini yang harus keluar kota dan ada beberapa kesibukan. Jadi saya memposisikan diri sebagai kameramen. Saya tidak bisa tampil langsung, namun di sana saya sudah berkoordinasi dengan beberapa warga dan perangkat desa. Desa Cukil ini sendiri terdiri dari 5 dusun. Acaranya sendiri yaitu merti dusun atau merti desa ya. Tapi lebih tepatnya kalau saya bilangnya merti dusun ya. Karena acara ini sendiri hanya diadakan di Dusun Cukil. Nah, menurut informasi yang saya peroleh dari beberapa warga dan tokoh masyarakat, untuk acaranya ini sendiri dahulu itu sudah pernah diadakan ya. Memang acara ini itu sudah lama ada dan hanya dilaksanakan di 2 dusun, yaitu Dusun Cukil dan Dusun Delisem. Namun acara yang dilaksanakan semeriah kemarin itu hanya diadakan di Dusun Cukil. Jadi Dusun Cukil ini adalah kerajaannya ya. Jadi yang saya tahu soal kerajaan ini ya, kenapa dikatakan kerajaan, itu bisa dibilang pusat pemerintahan atau peradaban pertama kali ada. Nah, itulah makanya namanya tuh biasanya dinamakan kerajaan atau kerajaan, kerajaannya atau kerajaannya itu ya. Orang bilang seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Beberapa warga yang saya temui di sana yaitu ada Pak Kepala Dusunnya atau Pak Kadus, yaitu yang bernama Mas Dimas Yuda Yuanda. Lalu ada tokoh masyarakat yang dituakan di desa sana, yaitu ada Mbah Pailan dan Pak Dadiri. Lalu ada juga Pak mantan cariknya sana, yaitu Pak Hari. Baik, setelah saya sampai di sana, jadi saya berangkat itu tanggal 19, lalu saya malamnya itu berkoordinasi dengan Mbah Pailan dan Pak Kadus. Waktu itu di rumahnya Pak Kadus ya, bahwa besok itu ada perayaan Merti Dusun tanggal 20 Agustus 2022. Sebenarnya acara Merti Desa ini atau Merti Dusun ini sendiri sudah lama ada ya. Jadi zaman dahulu itu diadakan setelah panen raya. Jadi ini menurut saya bentuk syukur atau ungkapan syukur dari warga masyarakat atas keberhasilannya dalam berpanen raya. Atau mungkin kalau sekarang tuh karena tidak semuanya petani, mungkin bisa karena ya atas rezeki yang diterima dalam 1 tahun itu. Jadi kalau zaman dahulu tuh dirayakan hanya mengadakan selamatan bersama dan juga nanggap wayang, atau di sana ada pagelaran wayang. Pendanaannya juga diambilkan dari swadaya masyarakat. Di sana ada yang namanya tarian gong kalau zaman dahulu tuh gitu. Saya dapat informasinya seperti itu. Itu untuk nanggap wayang atau pagelaran wayang. Nah, sebenarnya rangkaian acara ini karena bertepatan dengan 17 Agustus, maka di sini ada penggabungan antara kearifan lokal dan juga perayaan 17 Agustus ya. Jadi ini dirangkap jadi satu gitu ya, semacam digabung gitu ya. Karena nanti di salah satu acara
ada pembagian hadiah dari lomba-lomba yang sudah dilakukan warga masyarakat Dusun Cukil sebelumnya. Jadi menurut informasi dari Bapak Kadus bahwa acara ini sebenarnya sudah dimulai tanggal 5 bulan Agustus kemarin, yaitu diadakan pagelaran reog. Puncaknya adalah tanggal 20 Agustus 2022 ini sebagai perayaan syukurnya. Jadi di sana nanti ada yang namanya ritual adat, lalu dilanjutkan dengan selamatan, lalu dilanjutkan dengan pawai budaya, dan acara pungkasan atau penutupnya yaitu pagelaran wayang yang dilaksanakan mulai jam 1 siang. Nah, di sana karena saya memposisikan sebagai kameramen, jadi saya mengambil videonya ini mulai dari ritual adatnya itu yang dipimpin oleh Mbah Pailan. Mbah Pailan ini sebagai tokoh masyarakat yang dituakan ya. Jadi kalau ada acara-acara adat desa setempat itu pasti Mbah Pailan yang memimpin, intinya seperti itu. Nah, di acara awal itu selain saya mengambil gambar, saya juga memperhatikan. Di sana ada seremoni, semacam seremoni gitu ya. Di sana ada beberapa sesaji yang jumlahnya saya kurang tahu ya. Belum dapat infonya juga untuk jumlah sesajinya ini. Yang jelas ada beberapa sesaji itu yang ditempatkan dalam wadah kotak itu. Di situ sudah ada borampe termasuk makanan dan pernak-pernik, saya kurang paham juga lah. Nah, intinya dari sesaji ini diberkati oleh Mbah Pailan ini, didoakan, lalu Mbah Pailan ini bakar menyan, dan menyannya ini, asapnya ini disebarkan ke semua sesaji yang telah disediakan. Sesaji ini ditaruh di beberapa tempat yang di situ dirasa sebagai tempat yang menaungi Dusun Cukil itu sendiri, atau dirasa ada energi sesepuh atau semacam tempat-tempat yang disakralkan di dusun tersebut ya, intinya seperti itu. Jadi ini bentuk penghormatan terhadap leluhur ataupun tempat-tempat yang disakralkan oleh dusun itu ya. Nah, ini adalah suatu keyakinan ya dan kearifan lokal yang tentunya perlu kita lestarikan ya, karena tidak di semua tempat ada kearifan lokal semacam ini. Nah, lalu beberapa warga itu membantu untuk meletakkannya karena banyak ya, ada beberapa titik-titik yang sudah ditentukan oleh bapak pemimpin ritualnya ini atau Mbah Pailan ini. Kali jarak karo sumur urip Mbak Dina. Oh ya nggo. Tak tekan. Pak, sik. Kali lodo. Ronggon, kali lodo. Setelah acara seremoni pemberkatan sesaji ini dan meletakkannya, salah satu sesaji itu juga diletakkan di tempat di mana yang nantinya akan diadakan selamatan bersama. Di situ sudah ada terop yang sudah dibangun ya di salah satu tempat yang memang sudah ditentukan. Jadi untuk tempatnya sendiri ini menurut informasi bergilir. Kemarin yang bertempatan itu RT 1. Jadi setiap ada acara merti dusun ini nanti akan berpindah-pindah tempatnya. Nah, untuk Dusun Cukil sendiri itu terdiri dari 9 RT. Jadi yang mengikuti acara ini sendiri juga 9 RT itu. Setelah sesaji ini ditaruh di atas teropnya itu, beberapa warga dari 9 RT ini mulai berkumpul dan membawa makanan yang sudah ditaruh wadah semacam baskom ya. Acara selanjutnya pemberkatan dari selamatan ini sendiri. Jadi ada salah satu tokoh warga masyarakat yang juga dituakan di sana, itu namanya Pak Dadiri, itu yang membawakan doa-doa untuk selamatan ini. Sebelum selamatan ini dilaksanakan, Bapak Kadus juga menyampaikan bahwa setelah acara ini nanti ada acara pawai budaya, dan di situ juga dikasih info untuk rutenya sendiri. Lalu juga ada sambutan dari Pak Hari sebagai tokoh masyarakat juga di sana di Dusun Cukil. Dia juga menyampaikan sesuatu hal yang dirasa penting. Setelah diberkati oleh Pak Dadiri, warga ini makan-makan bersama. Nah, di sini terlihat banget ya. Jadi kekompakan warga, guyub rukunnya itu terlihat banget. Makan bareng-bareng bersama gitu ya. Dan sebagian dari berkat ini juga akan dibawa pulang dibagi ke sanak saudara.
Setelah acara selamatan ini selesai, lalu warga masyarakat ini saling mempersiapkan diri untuk mengikuti pawai budaya. Nah, inilah salah satu acara yang paling menarik ya, karena menurut informasi acara pawai budaya ini dulu belum pernah ada. Jadi diadakan tuh berapa kali gitu, terus terhenti karena corona, jadi dilanjutkan setelah corona ini. Cuman untuk acara merti dusunnya sendiri sudah lama ada dan biasanya diadakan selamatan lalu acara pagelaran wayang, hanya sekedar itu. Nah, yang sekarang ini ada yang menarik, yaitu ada pawai budaya yang dimana melibatkan banyak warga, terutama untuk dusun Cukil ini. Jadi diwajibkan untuk semua RT ini mengikuti pawai budaya ini. Ini yang membuat aku salut ya. Jadi sekelas dusun tapi sudah menampilkan pertunjukan yang menurut aku ini harusnya sekelas desa atau sekelas kecamatan gitu ya. Nah, warga ini melaksanakan pawai budaya ini. Jadi mereka saling menampilkan dan menunjukkan keunikan-keunikan dari RT masing-masing. Menurut informasi, untuk biayanya juga swadaya. Jadi masyarakat ini sangat mandiri ya. Yang saya lihat itu sangat mandiri dan mereka sangat antusias. Dan acaranya untuk kali ini saya lihat termasuk meriah. Karena apa? Karena sebelumnya tidak pernah didokumentasikan secara publik bahwa acara ini layak ditampilkan di khalayak umum. Itu belum ada. Saya juga sudah menggali informasi dari Pak Kadus bahwa belum pernah didokumentasikan. Mungkin ada dulu sesi dokumentasi dan semacamnya, mungkin itu hanya sifatnya mandiri. Nah, tujuan kami di sini, tim Joy, membantu pemerintah Desa Cukil, terutama Dusun Cukil ini, untuk menampilkan kearifan lokal ini ke publik. Supaya apa? Supaya kearifan lokal dan kebudayaan ini tidak punah atau tidak hanya cukup berhenti di sini. Supaya dari Dusun Cukil sendiri juga bisa lebih maju lagi ya, lebih dikenal lagi ke masyarakat luas. Dan ini akan menjadi daya tarik sendiri untuk Desa Cukil sendiri, karena ada kearifan lokal dan kebudayaan yang rutin dilaksanakan, dan ini sangat menarik menurut aku.
Jadi kembali lagi saya berterima kasih kepada semua warga dan terutama untuk perangkat desanya dan tokoh-tokoh masyarakatnya yang telah mengizinkan kami sebagai tim yang ikut membantu dalam mengabadikan momen yang bagus ini, beri kesempatan untuk menampilkan yang terbaik. Semoga ke depan nanti kita bisa kerjasama lagi untuk pemerintah desa atau khususnya Dusun Jugel ini berkolaborasi dalam mengabadikan momen-momen yang baik ini. Dan saya berharap supaya nanti ada keberlanjutan ketika ada kearifan lokal yang semacam ini, mungkin tidak hanya seperti desa ya, mungkin dalam 1 tahun itu ada acara seremoni lagi atau kearifan lokal lagi yang di sana layak untuk ditampilkan, maka saya sebagai tim siap membantu 100% dengan kemampuan yang saya miliki, intinya seperti itu.
Nah, semoga dari acara ini nanti ya bisa memberikan edukasi dan memberi daya tarik tersendiri ya untuk Dusun Cukil, supaya yang lain mungkin dari desa lain atau dusun-dusun yang lain juga tergerak untuk melaksanakan kearifan lokal nih, karena ini memang sangat unik, sangat unik. Nah, setelah acara pawai ini selesai, lalu diadakan pagelaran wayang yang dimulai sekitar jam 1 siang sampai subuh. Dan acara puncaknya yaitu pagelaran wayang malamnya itu sebagai acara pungkasan atau penutup. Dan di situ juga diadakan pembagian hadiah dari lomba-lomba yang sudah dilaksanakan, lomba 17-an itu, sama pemberian hadiah pawai yang sudah berjalan siang tadi. Jadi di sana juga ada beberapa juri, dan juri ini memang independen ya, diambilkan dari luar lah, intinya bukan dari pihak desa setempat. Dan yang saya ketahui, informasi yang saya dapat bahwa ini diinisiasi oleh Pak Megan. Kebetulan kemarin juga ketemu sama Pak Megan. Jadi untuk acara pawai kebudayaan ini sendiri sebenarnya juga diinisiasi dari Pak Megan ini ya. Saya mendapatkan infonya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu waktunya, bapak-bapak ibu sekalian. Saya meminta waktu 20 menit buat anak-anak ini tampil di depan orang tuanya untuk menampilkan satu puisi dan satu pementasan teater dengan tema tiada benang merah kepada tanah, yaitu realita tanah Pertiwi yang katanya sudah merdeka ini. Pihak Pak Megan sendiri juga menampilkan teatrikal dari anak-anak didiknya. Jadi Pak Megan ini juga mendirikan sebuah sanggar yang di sana itu juga melatih anak-anak dari desa Cukil itu sendiri secara gratis. Jadi di sana banyak cabang yang bisa dipelajari, ada pencaksilat, ada teater, ada sekolah multimedia dan semacamnya ya. Jadi di sana ada beberapa cabang itu dan tidak dipungut biaya. Ini yang buat aku salut banget. Bahkan menurut informasi dari Pak Megan sendiri, bahwa pengajarnya ini juga tidak berbayar. Jadi semua penuh dengan keikhlasan. Mana ada negeri sesumber lebih. Sawahnya tak hanya lembutan padi. Di sana juga ada pertunjukan teatrikal. Kesunyian alam menjadi semangat. Tiada benang merah kepada tanah. Nah, oke sahabat Joy, tibalah kita di penghujung acara, yaitu acara pungkasan pagelaran wayang sebagai penutup. Kebetulan acara wayang kemarin itu judulnya kalau tidak salah yaitu Semar Bangun Gedong Kencono. Nah, ini secara simbolik Pak Kadesnya memberikan ini wayang Semar itu kepada Pak Dalangnya, bahwa acara pungkasan ini sudah berjalan dengan baik dan acara pagelaran wayang dimulai. Oke, terima kasih sahabat Joy, saya rasa cukup sekian dan semoga konten-konten ini bisa menjadikan salah satu wadah untuk berbagi atau memunculkan kreativitas dari masyarakat setempat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.